membuka wawasan kita bersama terkait dengan, bisa saya katakan tuh kayak dunia pekerjaan ya, dunia pekerjaan. Halo sahabat, saat ini saya sedang berada di Habitat Cafe. Kebetulan dapat ini ya, bukan undangan ya, tapi ya sekedar ajakan lah buat sharing kan. Sekedar ajakan buat sharing terkait dengan hal-hal yang ringan katanya, hal-hal yang ringan. Jadi mungkin di sini saya pengen ngajak teman-teman ini untuk kita sama-sama, sahabat-sahabat ini, untuk kita bisa sama-sama membuka wawasan kita bersama terkait dengan, bisa saya katakan tuh kayak dunia pekerjaan ya, dunia pekerjaan. Apalagi kan sekarang kondisinya pandemi kayak gini kan, serba salah gitu, maju kena, mundur kena gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu ya, karena yang udah lulus kuliah susah nyari kerja, yang belum lulus kuliah mikirin gimana caranya biar kerja gitu, dan sebagainya gitu. Jadi serba salah. Nah, mungkin kalau saya bisa dengan kata lain seperti ini, mungkin ya kita coba berpikir aja dulu, apa sih yang kita suka dari dalam diri kita, apa yang kita sukai gitu, atau minimal rutinitas apa yang kita sukai gitu. Selanjutnya kita bertanya ke diri kita gitu, dari rutinitas yang kita suka itu ada nggak hubungannya dengan tujuan hidup kita gitu kan. Tadi kan kita ngomongnya ringan ya, tapi kok ini jadi berat ya. Nggak apa-apa. Jadi gini kawan-kawan, sahabat, jadi memang yang ringan itu mungkin akan gimana ya. Jadi kawan-kawan, jadi sahabat, kalau dalam kondisi yang seperti ini, apalagi bagi kawan-kawan yang baru lulus gitu, kalau saya jadi kalian ya, ini menurut saya ya saya nggak akan berusaha untuk mencari kerjaan sehingga saya akan menjadi karyawan dan sebagainya di suatu perusahaan gitu. Saya akan berusaha untuk mempelajari diri saya, mempelajari hobi saya, mempelajari keinginan saya, sehingga apa yang tadi sudah saya sebutkan itu semua itu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat brilian untuk menghasilkan duit, sahabat. Karena apa? Karena kesemua itu adalah kemasan yang dinamakan sebagai bisnis, kawan-kawan. Karena apa? Lagi-lagi kita semua ini tanpa terkecuali, mau dia yang sudah bekerja atau dia yang belum dapat pekerjaan khususnya ya, itu punya potensi yang sama besar, punya peluang yang sama besar untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki suatu usaha, mulai dari dia yang sangat kecil hingga dia yang sangat besar gitu. Naik tangga itu kan harus dari tangga 1, 2, 3, 4, 5 sampai selanjutnya kan. Sama juga dengan kita berusaha untuk membuka usaha ataupun hal semacamnya gitu. Ya kita juga harus mulai dari nol gitu. Kita harus mempelajari diri kita dulu, apa yang kita sukai, terus kemudian kita pelajari dulu barang atau jasa yang ingin kita perjualbelikan. Selanjutnya baru kita mempelajari tentang bagaimana cara penetrasi ke pasar, baik secara online maupun secara offline, daripada barang-barang atau jasa yang telah kita pilih tadi, begitu. Nah, mungkin gini kawan-kawan, kalau secara penyampaian saya tadi mungkin terkesan menggampangkan kali ya, atau memudahkan kali ya. Iya iyalah, dia mah udah punya usaha ini gitu. Ya gampang lah, dia bisa cuman ngomong doang ya gampang lah gitu kan misalkan. Tapi ya kawan-kawan, kesemuanya itu ya memang harus terunut gitu, memang harus terstruktur gitu. Harus tangga 1 dulu sehingga bisa nyampe ke tangga 2, tangga 3, tangga 4 dan selanjutnya gitu. Artinya
step by step ini memang harus sama-sama kita ketahui gitu. Mulai yang tadi yang telah saya sampaikan. Nah, nextnya kawan-kawan, sahabat, nextnya kalau kalau kita sudah tahu nih barangnya itu apa aja atau jasanya itu apa yang mau kita perjualbelikan, kita bisa memilih nih. Kita bisa memilih metode pemasaran. Kita ada dua macam. Yang pertama dia secara online, yang kedua ada dia secara offline. Yang kedua macam ini dibalut dengan beberapa platform pemasaran. Ada dia business to business namanya, kemudian business to customer, kemudian business to government, dan business to corporate. Nah, kesemua jenis ini memang terkesan agak berat ya bahasanya ya. Tapi ya sederhananya gini teman-teman. Mungkin saya bisa kasih contoh seperti ini. Saya punya 100 kg jeruk misalkan. Saya punya 100 kg jeruk. Saya hargai jeruk itu 20.000 1 kilo. Kalau misalkan yang beli adalah satu orang kawan-kawan. Tapi kalau yang beli misalkan tapi saya mau jeruk saya ini laku dalam jumlah yang banyak dengan durasi yang cepat, Nah, sehingga untuk mewujudkan itu, saya ketemulah dengan orang atau pedagang yang dia sudah biasa memperjualbelikan jeruk langsung ke end customer atau end user. Nah, itulah yang dinamakan sebagai business to customer. Artinya, proses jual beli yang dilakukan dari seorang pedagang ke langsung pembeli, seperti itu. Nah, proses yang tadi saya jual jeruk saya itu ke seorang pedagang yang udah biasa dia jual ke end user, itu dinamakan sebagai business to business. Karena apa? Karena saya memperjualbelikan barang saya, artinya saya menawarkan suatu barang ke orang yang memiliki pasar atau orang yang memiliki customer, seperti itu. Nah, selanjutnya gini kawan-kawan. Nah, begitu juga dengan business to government gitu. Business to government adalah ada barang atau jasa saya dan saya ingin menawarkan ini kepada pemerintahan. Nah, itu dikatakan sebagai business to government. Nah, balik lagi ke yang tadi yang saya bilang, ada online, ada offline kawan-kawan. Online ini kan ya kita tahu lah, ada Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan segala jenis marketplace lainnya. Nah, kita bisa pasarkan di marketplace itu kawan-kawan. Untuk gimana caranya kita bisa memasarkan ini, ya kawan-kawan bisa para sahabat bisa melihat di YouTube. Udah banyak kok linknya gitu, gimana cara jual beli online, gimana cara penjualannya agar naik. Kalau misalnya kayak di Tokopedia tuh dulu tuh ada kayak gold merchant gitu, dan sebagainya. Gimana caranya supaya kita bisa dapetin gold merchant, gimana caranya kalau misalnya di Bukalapak tuh gimana caranya biar kita ada di top gitu, top research gitu, atau top pencarian gitu, top searching gitu. Nah, terus tapi ada nih dua media sosial yang notabene bukan marketplace, yang memiliki potensi yang sangat besar juga, sahabat. Itu adalah Facebook dan Instagram. Sampai kemudian ada Facebook Ads namanya dan Instagram Ads. Sebenarnya ini udah banyak banget sih ini knowledge tentang ini sebenarnya udah banyak banget nih di YouTube ataupun di seminar-seminar lain lah gitu. Nah, tinggal kita ada niat nggak sih sebenarnya untuk jadi pengusaha gitu, atau kita ada niat nggak sih sebenarnya untuk berusaha dari kecil sehingga kita punya penghasilan sendiri di luar daripada penghasilan utama kita atau rutinitas utama kita gitu. Karena sebenarnya tujuan utama daripada orang-orang yang pengen buka usaha ini kan ada dua macam kalau menurut saya ya, sahabat. Yang pertama adalah dia pengen menambah income. Yang kedua, dia pengen ngebuktiin nih bahwasanya dia juga bisa nih punya usaha sendiri dan dia bisa menjadi bos meskipun usahanya dalam skala kecil. Nah, kalau semisal sahabat butuh diskusi terkait dengan bagaimana pemasaran online,
dan bagaimana teknik-tekniknya gitu, terus gimana cara-caranya gitu. Ya mungkin bisa menghubungi channel ini, kita bisa diskusi lah, kita bisa diskusi supaya kita bisa duduk bareng, supaya kita bisa sharing bareng gitu, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah metode pemasaran itu banyak, platform pemasaran pun banyak. Kesimpulannya ya gini, ini adalah salah satu alternatif kepada sahabat sejati. Ini adalah referensi tambahan ya, referensi tambahan kepada sahabat sejati kalau ingin menambah income gitu, baik dia yang udah bekerja atau dia yang belum bekerja gitu. Terus kemudian ini juga adalah ilmu untuk sahabat, ini juga adalah tambahan informasi untuk sahabat sejati supaya sahabat sejati ini tahu gitu. Sahabat sejati ini tahu kalau sahabat sejati ini tahu bahwasanya pemasaran itu sangat luas gitu, dan sebenarnya itu nggak susah untuk dipelajari gitu, dan sangat banyak ilmu pengetahuan atau sangat banyak informasi dari YouTube yang bisa kita gali kembali. Jadi jangan patah menyerah. Jadi di kondisi COVID yang sangat menjepit aktivitas kita lah ya, terus kemudian kantong kita juga akhirnya terkuras karena kerjaan kita juga, mungkin beberapa dari kita mungkin akhirnya kehilangan pekerjaan atau apa. Jangan pantang menyerah. Kita harus tetap, semuanya harus tetap berusaha gitu, karena ya terlalu sia-sia gitu hidup dikasih sama Tuhan kalau hanya untuk menyerah gitu aja kan. Itu kan sangat-sangat terlalu sia-sia gitu, dan terlalu mahal gitu harga yang harus kita bayarkan terhadap waktu yang kita sia-siakan di umur yang seperti ini mungkin, sahabat sejati. Dan lagi-lagi saya bisa katakan terlalu klise hidup kita. Ngapain kita menyambung hidup kita lagi kalau misalnya dengan kondisi kayak gini aja kita udah menyerah gitu. Jadi kita harus sama-sama berjuang. Kalau saya berjuang dengan usaha-usaha saya, dan saya coba membagikan apa yang saya punya kepada sahabat sejati. Sekian, terima kasih. Nah, Huma.id ini adalah satu usaha travel and tour yang Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus, Assalamu Muhammadul Azizul Jabbar. Nah, ternyata Humala.id ini, nanti Instagramnya ada di bawah ya, sahabat sejati. Mungkin kalian bisa catat juga. Terus ada kontak numbernya juga loh, ada Instagramnya juga. Nanti Instagramnya ada di bawah ya, sahabat sejati. Humala.id ini adalah startup yang dibentuk oleh anak muda yang Humala.id ini adalah startup company di bidang tour and travel yang dibentuk oleh seorang anak muda asli Sumatera Utara ya, asli Sumatera Utara, yang melihat yang mencoba untuk menawarkan kepada sahabat sejati keindahan alam dari sisi lain ya. Karena apa? Karena kan mungkin beberapa dari kita ya ke Sabang tuh udah mainstream ya. Ada loh lokasi-lokasi yang anti mainstream, yang gak kalah indahnya, yang gak kalah luar biasanya dibandingkan dengan Sabang. Adanya di daerah Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, ibu kotanya adalah Calang. Ada dia di situ mulai dari Ketapang Hills, terus kemudian Gerute, terus kemudian Lok Belumpang dengan pemandangan yang sangat indahnya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang kan Lost in Paradise gitu. Jadi Humala.id ini bisa membawa sahabat sejati untuk betul-betul merasakan how to feel in Lost in the Paradise. Penasaran seperti apa? Mau tahu apa aja promonya?
Silahkan langsung dicek aja di Instagram di bawah ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa 3M. Sekarang kita ada di wisata Ajai GR atau Gelumpang Raya Beach. Ya kan Ransi? Ya. Kita ngapain mau kemari? Main. Nah, uniknya pantai Gelumpang Raya ini dia diapit oleh dua laut, kanan dan kiri. Jadi ya 2 pulau. Jadi itu ada jalan seperti dia jalan kita yang diapit oleh 2 pulau ya kan Ransi? Iya. Ya itu boleh dilihat. Kayak gitu, ya. Yang kayak gitu. Terus airnya gimana? Bagus nggak Ransi? Bagus. Airnya jernih kan? Iya. Iya. Nanti kita main ke bawah itu. Saksikan nanti kami pas turun ke sana, baru kita review lagi ya. Iya. Oke, pemirsa. 3M. Ya.